Eh, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya izinkan saya berterima kasih buat teman-teman ini yang buat udah menyempatkan waktunya. Biasanya untuk kelas malam itu suka susah untuk hadir atau masuk ke kelas itu. Sebenarnya sih nggak apa-apa buat aku mah. Cuman keren lah buat kalian semua udah mau masuk ke dalam kelas ini walaupun masih banyak kerjaan kayaknya ini. Bang Aris tuh lagi habis kerja nih. Jadi pro gaming. Apaan dia mah nggak kerja, Kang? Banyak, Enggak. banyak duitnya dia mah nggak kerja. Orang kaya ya. Orang kaya dia mah. Saya ya udahlah. Nanti kasih Partner juga empat. Ya. nanti kasih kerjaan ke saya ya Bang ya. Saya butuh uang ya. Sekarang balik lagi kita ke kelas praktikum algoritma dan pemrograman. Ini PO apa algoritma? Oh, algoritma. Sorry. Kelas algoritma dan pemrograman modul ke-7. Aku soalnya tadi sebelumnya tuh habis bikin video yang pemrograman objek gitu jadi ketuker. Sekarang di modul ke-7, tapi teman-teman kalau ada yang mau nanyain tentang modul sebelumnya, kayak kemarin Bang Apip yang nanya nge-WA ya. Bang Apip itu salah run itu Bang. Selaran. I- iya, tapi udah benar sekarang. Ah, belum Kang, belum sempet tuh banyak tugas ini di kantor juga. Wih, kerja di mana Bang? Saya di ini di Kodam, Pak, jenis di Kodam. Wah, IT di Kodam gitu. Enggak, bukan IT-nya sih. Oh, Kalau tentara Bang. siap tentara kan. Wih, kece. Udah. Banyak tugas ya, Kang. Belum sempet. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lagi pula, Ah, ini mah fair-fairan ya. Aku juga nggak ngeceknya tiap minggu kok. Semua siap, lagian Kang. aku mah yang penting teman-teman ngerjain sih nggak telat juga ya paling cuman aku kurangin nilai dikit karena ya kalau aku tetap samain nggak fair sama yang ngerjainnya pas ya kan. Ya kalau boleh Iya. ngerjain nggak fair-fairan mah aku ngerjain biasanya ya ini mah fair-fairan aja aku jujur-jujuran aja aku biasanya ngecek itu di akhir deket UAS kalian gitu. Aku kan udah 3 kali nih ngasistenin tuh biasanya deket-deket Hmm. UAS baru ngecekin temen-temen nilai-nilai itu karena ya supaya sekaligus aja gitu langsung kan kalau tiap minggu kayak bete nih minggu depan masih ada lagi sekarang diselesain yang minggu kemarin minggu depan pasti ada lagi kan jadi biasanya aku diakhirin aja gitu langsung semua modul cuman ya itu aku kurangin nilainya buat yang nggak sesuai tanggalnya karena misalnya kan Bang Apip ngerjain pas gitu, tapi Bang Arisno ngerjainnya 5 minggu sekali gitu kan. Bang Apip kayak, gue kemarin aku udah bikin ngerjain setiap minggu, tapi Aristo bikinnya langsung dibarengin nilainya kok sama gitu. Ya, ya itu kan kayak akunya juga ini zolim kalian. Sehari mah betul naon meren. Ya, coba nanti kalau Teh Dea itu Teh Dea-nya langsung ngerjain mah Teh. Sekarang dikasih tugas malam langsung ngerjain kan. Kasihan gitu kan yang udah full effort. Lagian aku ngurangin tuh, iya aku tuh sumpah aku tuh baik banget gak pernah aku ngasih nilai itu di bawah A. Soalnya aku tahu lah dengan tugas-tugas di teori yang nggak tahu kelas malam ya tugas-tugas di teori aja udah banyak banget apalagi tambah praktikum. Praktikum tuh yang penting tuh bukan nilai praktikumnya yang penting bisanya kan gitu sih. Tujuannya dari praktikum kan buat buat ngepake apa yang udah dipelajarin di kelas teori itu tujuannya. Kalau masalah nanti teman-teman itu dari chat GPT aja ya bodo amat lah. Yang penting kan eh, Jikri, tujuannya, ketawa Jikri. maksudnya tujuannya udah bener. Itu mah masalah nanti outputnya. Misalnya minta kita tuh outputnya A, tapi ke kalian dapat outputnya tuh B, C, D sampai Z gitu. Itu mah terserah. Itu mah gimana kalian memanfaatkan kelas aja gitu. Toh kalian udah bayar. Jadi aku juga nggak bisa marahin kamu ini nggak boleh chat GPT. Mana aku tahu itu bikinan chat GPT atau bukan juga kan? Jadi ya udahlah, yang penting
Seenggaknya kan walaupun kalian pakai ChatGPT kalian baca dulu kan, kalian cek dulu hasilnya bener apa enggak gitu, sesuai sama yang di modul apa enggak. Ya dengan baca gitu ya nanti kalian pas suatu hari ada tugas kayak gimana gitu kan ngeliat, "Asa pernah ngerjain," gitu. Ya itulah intinya. Eh cukup intermezzonya ya. Jadi masalah ngumpulin apa-apa gimana ya mah, gimana kalian lah. Aku biasanya ngenilai kalian tuh di akhir gitu aja. Cuman ya udah bisa di akhir lah supaya barengan semua. Aku soalnya kelas malam juga ada 2 ini. Kita langsung masuk lah ke modul 7, tapi kalau ada yang mau nanyain modul sebelumnya kayak Bang Apip. Bang Apip tuh udah bener itu cuman salah run doang. Jadi aku bingung ngebenerinnya gimana. Salah file doang. Kita langsung share screen. Share. Mana? Ah, ini. Ini udah kelihatan belum? Oke, di sini kita belajar tentang pencarian atau searching. Jadi gunanya apa ya? Kemarin kan aku kan udah sering nyontohin kan kayak ada guru nanti nyari pakai form misalnya A B C D F G gitu kan. Di kelas tuh misalnya ada kayak guru nyari orang satu 2 3 di kelas tuh, nanti langsung dicari satu-satu. Nah, searching itu ya buat nyari data yang kita mau cari itu. Fungsinya di mana, bagusnya di mana ya, misalnya nih, teman-teman kan mungkin sering pakai fitur Ctrl+F atau finding gitu kan. Itu pakai logikanya logika apa ya? Awalnya logikanya sama. Pakai logika yang sekarang bakal kita pelajari kan, ini kan kita kalau pakai Ctrl+F, lihat nggak sih ini? Ini aku Ctrl+F nanti misalnya cari apa? Em, mahasiswa gitu kan. Kan langsung keluar kan mahasiswa. Ini pakai logika apa ya? Logikanya sama persis kayak yang sekarang kita bakal pelajari. Nah, untuk searching ini tuh ada beberapa cara dan setiap searching tuh punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Makanya ada beberapa searching, ada namanya sequential search nih yang ini, ada nanti yang namanya binary search, ada yang namanya eh bubble mah bubble sorting. Nah, itulah ini. Sequential, binary, apalagi yang di bawahnya. Jadi kita pelajarin dulu. Nah, ini kita baca dulu ya artinya ya. Pencarian adalah proses menemukan nilai atau data tertentu dari dalam sekumpulan nilai yang bertipe sama, tipe dasar maupun tipe bentukan. Jadi, kenapa di sini kita namainnya bertipe sama? Kita tuh di sini eh, nyobain carinya tuh pakai sebuah array ya. Kan pengertian sebelumnya array itu adalah sekumpulan data dengan tipe data yang sama semua. Dan ini juga sebenarnya walaupun di sini ada angka, ada huruf, ini semuanya sama tipe datanya. Itu tipe datanya string gitu. Kalau string itu dia bisa menampung angka ataupun char ataupun ya char itu udah termasuk simbol sama huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf abjad. Nah, ini tuh makanya di sini disebutnya tipe data yang sama. Ini string gitu kan kita nyarinya. Cuman kalau kita nanti di modul sekarang bisa tipe data integer, tipe data char itu bebas. Gimana nanti di sini contohnya mah ada tugas mungkin. Di sini pertama ada namanya pencarian sekuensial atau sequential search. Apa sih sequential tuh? Proses membandingkan setiap elemen larik satu persatu dengan nilai yang dicari secara beruntun. Kalau kita gambarin, misalnya ini sini array. Mana ya? Array. Dia tuh lebih mirip kalau teman-teman pernah dengar namanya brute force. Brute force itu adalah sebuah logika di mana kita nyobain satu-satu semua lah gitu. Itu brute force tuh disebut di sini nggak belajar tentang brute force ya. Cuman sedikit pengetahuan aja yang saya tahu. Brute force itu adalah suatu metode di mana kita tuh melakukan itu semua satu persatu dari awal sampai akhir secara runtut. Cuman kan ya be- kelemahan dari brute force itu dia lama sama dia tuh nggak efisien.
Kenapa? Ya kalau cuma datanya 10 ya dia efisien. Bukan efisien, dia ya santai, dihitungnya cuma per sekian detik doang gitu. Tapi kalau datanya berapa ratus ribu, berapa ratus juta, kayak misalnya ini kan ini tuh dalam si string ini tuh dibacanya tuh satu satu array gini. Ini kan ada berapa ratus ribu nih katanya. Makanya udah berapa berapa ratus ribu nanti per huruf tuh dia tuh bakal dibagi-bagi lagi masing-masing tuh. Bakal berapa ratus juta jadinya. Makanya kalau pakai brute force, dia tadi nggak bakal pas Ctrl F kita nyari mahasiswa nggak bakal langsung ketemu semua gitu. Karena dia nyobainnya dari awal sampai akhir gitu. Maka itu nggak disarankan lah untuk searching dalam secara dalam jumlah yang besar itu. Tapi kalau dalam jumlah yang kecil cuma 10 data atau 100 data ya masih make sense lah. Kelebihan dari brute force itu ya dia pasti ketemu. Ya kalau memang data yang nggak ada ya emang mau gimana lagi. Cuman brute force itu pasti ketemu, pasti dapat apa yang kita mau, cuman dia lama gitu aja. Nah, di sini tuh kalau pencarian sekuensial tuh misalnya di sini ada angka 2, 1, 3, 10, 1, 1 lagi 7 misalnya, 8. Kita nyari angka 3, dia tuh ngecek dulu nih di sini. Ada di 2 sama dengan 3 apa enggak? Bukan. Lanjut lagi. 1 sama dengan 3 apa bukan? Bukan. Lanjut lagi. Oh, ini 3 nih. 3 sama dengan 3. Oke, berarti dia langsung berhenti kalau pakai for ya, dia berhenti langsung keluarin datanya. Dia ketemu gitu. Itu pencarian pencarian secara sekuensial. Jadi satu per satu diceknya. Makanya di sini disebut sampai seluruh elemen sudah diperiksa. Dia oh ini sudah ditemukan. Kalau ditemukan bisa selesai atau enggak sampai semua. Jadi gimana nanti kita bikin kondisionalnya. Bisa semua dicari juga. Oke, lanjut lagi. Ini mah narasi doang. Jelek. Mau. Nah, ini kita lanjut. Ini ada contoh codingannya. Untuk contoh codingannya, aku tadi udah bikin. Apa nih? Oh, ini. Nah, oke. Ini tugasnya. Di sini codingan ini aku kopas aja sih dari yang tadi. Ini tuh kita bikin sebuah kemarin kan mungkin aku kemarin udah belajar udah ngasih tahu ya untuk prosedur atau untuk metode tuh dia bisa di atasnya kayak gini dulu nanti keterangannya di bawah gitu. Atau bisa ini secara keseluruhan langsung segini ditaruhnya di atas jadi ini nggak usah gitu. Cuman kalau mau ditaruh di bawah dari integer main ya, dari main drivernya, dia harus ditaruh di atas. Ini tuh harus ada kayak gini dulu, deklarasi doang sih sebenarnya. Oke, di sini ada define true itu 1, define false itu 0. Ini buat logika boolean ya. Terus untuk di bahasa atau C++ itu bukan boolean tapi bool aja gitu namanya. Di sini stdio, di sini salah lagi. Include conio.h. Nah, di sini dalam si prosedur prosedur kan kalau void prosedur sex search ini tuh ada parameter, parameternya itu ada L 10 data, ini array dengan panjang panjang datanya 10, integer n, integer x, boolean ketemu atau enggak. Tuh. Di sini untuk main drivernya ini array-nya jadi udah dikasih tahu bukan dikasih tahu udah di define gitu datanya ada 10 data kan tadi yaitu ada 6 7 3 8 2 5 4 1 8 10. Di sini kita define awalnya eh false itu sama dengan false gitu. Kan aku waktu itu pernah bilang sebuah boolean secara default itu nilainya true gitu. Jadi kalau belum di define awalnya pasti true. Cuman karena di sini udah di define bahwa false itu sama dengan false, maka nanti kalau ketemu harusnya dibikin jadi true gitu.
Nah, di sini kita manggil prosedur search-nya dengan di sini parameternya array, berarti arraynya ini, array ini ngelemparin data yang ini nih. Yang ini semuanya dilempar ke dalam sini buat dipanggil, buat dikerjain di prosedur. Terus nanti ini 10 tuh n-nya, n itu biasanya ini jelek sih. Harusnya jumlah. Udah, biarin aja. N tuh biasanya identik sama kata-kata jumlah data. Nah, biasanya orang kalau males nulis jumlah data biasanya pakai N. Kalau X itu identik sama yang dicari gitu. Ini karena yang dicarinya angka 12 nih. Angka 12 terus boolean ketemu atau enggak. Ini makanya ini pakai dan kenapa? Karena nanti si ini salah lagi. Pakai dan di sini pakai bintang itu namanya pointer. Pointer itu apa? Pointer itu adalah sebuah tipe sebuah variabel yang kalau dikasih pointer tuh nanti dia bisa jadi keluaran dia tuh berpengaruh untuk keluaran sama masukan gitu. Jadi nanti kan di sini kan dia ngelemparin data false nih si si pos ini untuk ngeluarin nanti tapi dia bisa dirubah datanya di dalam sequencers ini buat dirubah jadi true. Jadi dia tuh bisa keluar masuk itu datanya. Kalau ini kan cuma ngelempar doang nih mereka. Array ngelempar data yang di sini ke search. 10 dilempar doang, 12 dilempar doang. Tapi si pos ini dia bisa rubah-rubah datanya. Makanya dia pakai pointer. Jadi pointer itu adalah data yang bisa dimasukin, bisa dikeluarin dan juga bisa dimasukin. Jadi dia bisa dua arah gitu kalau pointer tuh. Kalau yang lain itu cuma satu arah, cuma keluaran doang atau masukan doang. Di sini if post, kalau kayak gini, if post nggak pakai apa-apa, artinya tuh dia bakal true maksudnya tuh. Kalau boolean tanpa menggunakan apapun di sini ya. Nah ini kalau kayak ini dia harusnya jadi false, tapi kalau kayak ini ya dia kalau ketemu postnya tuh. Jadi ingat kalau boolean itu kalau dalam sebuah kondisional, kalau dia kita nulis variabel doang, berarti kita tuh lagi ngecek kalau dia tuh true gitu. Tapi kalau ditambahin ditambahin tanda seru atau negasi gitu, dia ngecek lagi false atau enggak. Sebenarnya udah sih ini kayak gini aja. Tinggal kita jelasin nih prosedurnya. Kita, tadi kan si L10 ini kan ngelempar data yang ini nih ya. Kita masukin ke dalam sini si n. Nanti si n kan ada 10 kan. Ini k tuh cuman variabel yang biasanya kita mah pakai i gitu. Iteration. Jadi kita mulai dari 0 sampai kurang dari n. N-nya 10. Nah, dan LK tidak sama dengan X. Jadi kenapa di sini tidak sama dengan X? Padahal kan kita lagi nyari X gitu. Kita bikin tidak sama dengan X tuh karena kalau dia lagi enggak dia salah bukan X gitu. Ya loopingnya lanjut terus itu. Tapi kalau memang dia benar X, nah dia tuh loopingnya berhenti. Dimana eh jadi kayak gini misalnya. Contohin. Maksudnya tidak sama dengan X tuh. Tadi kan di sini 6, 7, 3, 3, 8, 2, sama 5 lah misalnya gini. Kita lagi nyari angka 3. Kalau dia pas pertama kan, LK-nya tuh sama dengan X gak? 3 sama dengan 6 gak? Tidak. Berarti benar. Dia memenuhi ini syarat nih. Masih 0 tadi kan. Dia belum belum sama dengan, dia lanjut lagi. Masih tidak sama dengan, lanjut lagi. Tanpa sama dengan, berarti kan ini kan harus jadi sama dengan kan. Tapi dia mintanya tidak sama dengan, karena dia tidak sama dengan, berarti dia keluar dari while nih. Di force clause gitu. Langsung dia bikin K-nya masih kurang dari N enggak? Kenapa K-nya kurang dari N? Kalau udah lebih dari atau sama dengan N, artinya kan udah data terakhir tuh N tuh data ke 10. K-nya tuh kan ini kan ngurut terus nambahin satu. Kalau dia udah lebih dari N atau sama dengan N, artinya berarti dia terus false aja nggak ketemu-ketemu gitu. Akhirnya kalau memang dia kurang dari N, si data nilai K-nya tuh.
dia bikin true, tapi kalau lebih dari N dia false tetap datanya. Makanya di sini kalau true dia ketemu, kalau false dia tidak ketemu. Kayak gitu. Kita cobain di sini. Kita kan lagi nyari angka 12 ya. 12 harusnya nggak ketemu nih di sini. Taran. Nah, tidak ketemu kan. Kita cobain run nih sekarang. Ya tuh carinya angka 8 misalnya di sini. Harusnya ketemu dia. Nggak ketemu. Kayak gitu. Sekarang kita mau mau cobain gimana caranya supaya kita tahu nih si 8 teh ketemunya di indeks keberapa sih. Nah, ini kita kita tinggal edit-editnya di sini aja. Ini kan udah kaknya kan bakal berhenti kan pas dia ketemu. Artinya apa? Artinya ya kita bisa langsung gini aja. Nggak usah pakai ini. Ketemu di indeks ke persen D. Ini koma K. Kita kan K nih. Ini K-nya kan dia kalau nemuin dia pasti di indeks tersebut kan. Kita cek nih. K tuh ada di indeks keberapa, ada di data keberapa. Ini kan 0, 1, 2, 3. Harusnya 8 tuh di ke yang 3 gitu. Bener gak? Pak? Tuh di ketiga. Oh benar, ketemu di indeks ketiga. Kayak gitu. Cuman kalau teman-teman nggak familiar dengan dari 0 ya bisa di sini dari 1, maka di sini harus sama dengan. Berarti di sini harusnya 8 tuh data keempat kan. Eh, begini. Ntar Kak sama dengan 1. Oh, dia ngambilnya kan dari ini. Ngambilnya dari si array memang mulainya dari 0. Terus array lupa. Udah default gitu. Sampai sini ada yang kurang mengerti nggak? Kita cobain, kalau masih bingung, kita cobain misalnya dari by inputan gitu. Siapa tahu misalnya ada yang ngide gitu. Gimana caranya searchnya nanti harus diinputin dulu misalnya. Kita tambahin aja di sini integer cari. Nah, kita tambahin printf misalnya. Tulis data yang akan dicari. Scanf persen D dan cari. Nah, maka dari itu nanti di sini bakal kita rubah dari ini jadi cari. Kalau kayak gini jadinya nanti kita ngetik dulu. Kita mau nyari angka berapa nih dari semuanya. Kita nyari angka 10 misalnya. Nah, ketemu di indeks 9 kayak gitu. Bener nggak indeks 9? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bener. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi ke modul. Ini pengembalian posisi tadi udah dicontohin di indeks tadi, di indeks keberapa. Berdasarkan inputan juga udah dicontohin pakai yang ini. Terus apalagi nih? Ini ini menggunakan tipe data bentukan. Ini mungkin bisa teman-teman coba aja langsung. Ini tiga ini tinggal kopas deh. Sekalian latihan. Tapi ini logikanya sama persis kok.
tinggal ditulis ulang aja. Nanti hasil keluarannya, ini kayak gini nih. Kita masukin dulu datanya satu-satu, semua masukin. Nah, nanti kita masukin apa yang dicari, misalnya 105. Nah, nanti ketemu nih 105 tuh datanya tuh si Jennifer, tim cari data lagi. Ini sama persis sama yang tadi aku udah contohin kok. Pencarian biner. Nah, ini kalau biner, aku jelasin dulu logika pencarian biner tuh. Jadi kalau biner, misalnya kayak gini. Kalau biner tuh syaratnya datanya udah terurut. Nggak boleh kayak tadi angkanya, apa tadi angkanya? 673. Ini nggak boleh. Kalau biner tuh syaratnya udah diurutin dulu datanya. Harus misalnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, terus udah mah eh, datanya harus terurut. Dia kalau ganjil nanti pembagiannya tuh ada plus satunya. Kalau genap dia udah bisa langsung bagi dua. Jadi gimana maksudnya biner? Kan kalau pengertian biner, ada nggak? Oh ini, pencarian biner adalah proses mencari data dengan membagi data atas dua bagian secara terus-menerus sampai elemen yang dicari sudah ditemukan atau indeks. eh oh ini mah, ini algoritmanya. Gambarannya kayak gini. Jadi maksudnya dibagi dua tuh, ini kan kalau 5 data gini, ini kan 5. Dibagi dua kan nggak bakal bisa, masa 2,5 kan nggak mungkin. Maka itu nanti kita, kalau datanya ganjil, maka ada plus satu dulu. Jadi, jadi 5 ditambah satu 6 kan. 6 dibagi 2 berapa? 3. Berarti data 3, 1, 2, 3. Oke, di sini tengah-tengahnya. Ah, itu tuh data biner tuh dicek nih. 3, misalnya yang dicari itu 5. 3 ini udah sama dengan 5 nggak? Salah nih. Terus udah kalau udah salah tuh dia nggak langsung looping lagi, tapi ngecek dulu 3 itu lebih besar dari 5 atau 3 itu kurang dari 5. Ternyata 3 itu kurang dari 5 kan. Kalau data yang dicarinya lebih besar dari data tengah, dia bakal plus satu. Jadi nanti di sini jadi ditambah terus gitu. Logikanya gini, ini kan udah 6 dibagi 2 kan 3. Tapi si 3 itu ternyata lebih kecil dari 5. Artinya nanti kita bakal tambah satu. Nanti kan ini harusnya jadi tambah satu kan jadi 7 ya. Tapi karena 7 gak bisa dibagi 2, nanti jadi ke 8. 8 dibagi 2 berapa? 4 kan. Data keempat, 1, 2, 3, 4. Cek. 4, 4 udah sama dengan 5 belum? Belum. Nah, cek dulu 4 itu lebih besar dari 5 atau kurang dari 5 gitu. Nah, karena dia masih lebih besar itu si 5 tuh dari 4. Dia tambah satu lagi, nanti nanti kan jadi di 10 kan. Nah, nanti pas udah jadi di 10, dia ngecek 10 dibagi 2 sama dengan berapa? Sama dengan 5 kan. Data kelima 1, 2, 3, 4, 5. Data kelima udah benar belum sama data yang dicari? Oh, benar. Itu langsung selesai. Tapi kan kalau misalnya masih belum ketemu gitu, misalnya yang dicarinya 6, nanti kan udah 5 masih nggak ketemu kan, nanti dia ngecek nih 5 itu udah indeks kelima tuh udah akhir, maka dari itu dia bukan tambah satu lagi buat bagi dua lagi, tapi dia langsung menghentikan karena dia udah dianggapnya udah lebih dari indeks yang ditentukan, jadi outbound gitu, udah di luar, dan dia nanti bakal ngeluarin tidak ketemu. Itu sih untuk gambaran dari biner tuh. Nah, ini untuk codingannya, ini bisa di copy paste. Ini copy paste langsung dapat jawabannya kok. Terus ini juga sama biner untuk dari inputan. Logikanya yang tadi udah aku jelasin. Ini biner pakai
kayak yang awalnya pakai tipe data bentukan kayak yang tadi yang di atas. Terus sama udah tinggal copy paste untuk logikanya persis kayak yang aku udah jelasin. Paling ini apa lagi? Kan implementasi biner menurun. Nah, untuk biner itu kan tadi kan aku udah jelasin ya. Biner tuh datanya tuh harus harus udah terurut dulu. Nah, untuk terurut tuh dia kan bisa terurut tuh antara satu, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Bisa juga 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini bisa kayak gini. Logikanya sama sama persis, cuman dibedain nanti kalau misalnya datanya lebih besar gak yang dicari sama sama ini sama data yang di tengah-tengah. Misalnya kita balik lagi nih cari 5 gitu. Ini kan udah ditambahin nih. 5 tambah 1 3 6 kan. 6 dibagi 2 3. 3 udah sama dengan 5 belum? Belum kan? 3 itu lebih besar dari 5 atau kurang dari 5? 3 itu lebih kurang dari 5. Maka dari itu nanti dia bakal dikurangi 1 itu. 5 kan ini kan. 5 dikurangi 1 jadi 4. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Data kedua 4 sama dengan 5 enggak gitu. Jadi cuma beda ke kiri sama ke kanannya sih itu. Nanti eh, teman-teman bisa ngelihat dari contoh ini. Oke, paling kelatihan di sini tadi aku udah ngerjain sih untuk yang bikin kamus bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Jadi bukan kamus-kamus banget sih sebenarnya. Jadi 10 kata aja bikinnya bebas. eh jadi nanti kayak misalnya teman-teman nulis nama buah apple gitu. Nanti langsung ngeluarin artinya apel gitu. Ini aku contohin kayak gini. Nah ini, mana? Kamus. Kan bikin kamus Inggris sama Indonesia ya kan. Tadi kan kita harus ada tipe data bentukan ini kan. Blok kamus. Nah, di sini kita bikin, ini aku 20 sih bikin. Ini 10 sebenarnya cuman, 20 tapi yang dipakai 10. Nanti teman-teman bisa bikin kayak gini nih. Sama sequential search, ini pakai array-nya, ini jumlah datanya sama data yang dicarinya, nggak usah pakai ketemu-ketemuan. Kenapa? Karena langsung dikeluarinnya di sininya gitu. Kayak yang tadi yang ini, karena aku udah keluarin di sini ya, sebenarnya ini nggak usah, nggak perlu lagi, karena di sini nggak dipakai kan, gitu. Ini, bi- eh jadi nanti ini kenapa integer font sama dengan 0 buat menandai data ditemukan atau tidak gitu. Jadi ini tuh kalau font sama dengan 1 dia tuh langsung di break. Jadi langsung diselesaikan. Kalau 0 tuh data tuh belum ketemu flag gitu atau poin gitu. Ini konsepnya sama sih. Ini kita bikin dulu array-nya. Di sini ada apel sama apel. Jadi bahasa Inggris sama bahasa Indonesia aja bebas gitu. Total word-nya 10, inputnya 20. Input tuh maksudnya apa? Input tuh kan kita kan di bahasa C itu kan nggak ada namanya string ya. Jadi kalau nanti kita apa ngetik huruf kata apel ya itu tuh dianggapnya char tapi dalam bentuk array gitu. Jadi nanti itu program itu sebenarnya baca yaitu A P P L E bukan apel, bukan apple gitu. Nah, makanya di sini bikin inputnya 20, di sini input buat ngecek. Ini data kamusnya ada 10 data, total words-nya di sini kita eh bikin total datanya ini kan 2, 3, 4, 5, 10 kan. Terus inputnya nanti sesuai sama yang data yang diinputkan. Maka dari itu kayak misalnya di sini kita ngecek artinya cat itu apa sih gitu. Di sini juga kata-katanya bebas. Misalnya di sini cat kita cari gitu. Nah, arti dari kata cat dalam bahasa Indonesia adalah kucing.
Itu sih. Ini mungkin teman-teman kalau ada yang mau nge-screenshot atau apapun itu bebas, bisa dicoba. Mungkin untuk apa namanya? Untuk tugasnya aku kasih lihatnya satu aja sih, aku contohinnya teman-teman bisa langsung eh ini apa cobain satu-satu. Bukan cobain, kerjain tugasnya sampai tugas kelima ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? eh Bang Apip mau nanya, Bang Apip, nggak apa-apa. So kamu, Bang, kamu kerjain aja dulu tugas Liar, liar. tugas negerimu. Kerjain tugas negerimu. Ah, ampun, ampun. Apa? Kerjain kerjain aja sebisanya aja, nggak usah dipaksain. Karena dipaksain juga percuma. Nanti jatuhnya Kang malah, Arya, yo, yang selaran tuh apa yang saya kabarin tuh? salah salah. Oh, kamu tuh gini, Bang. Ah, Eh, koma. Gagal fokus eh. Kamu tuh kemarin kamu rantu bagian ininya, malah Ah, yang bagian mana, ini. yang mana? Ini ya kan yang kamu rantu nih. Ya dia Hmm. nggak punya main driver yang harusnya dirantu Terus? bagian ininya, main driver ya. Oh, no mesin. Ya, yang mesinnya itu nih aku contohin ya. Aku codingan Stop. misalnya masih ada. Bentar. Kesalahan mana itu apa ya? Eh, Min 2. Ini min 2 tuh sama apa ya? Ini mana, contohnya mana sih? Mesin car.in. Terus, nah, ini nih. Sok. Kuma. Kamu tuh malaran ini. Terus, bentar ya. Close file. Boleh. Open. Nah, kamu tuh malarannya ininya aja gitu. Ya ini mah pasti sama nih sama kamu nih. Nah, Kang. tuh, ini kelihatan nggak hasilnya? Nya. Terus? Ini, nah, harusnya kamu tuh run-nya tuh di sininya, di mesinnya. Ini udah dirubah lagi. Waktu kemarin pas kelas kan aku rubah kan di main gitu. Bentar, mesin carnya, wall layout, char cc. Oh ini kita hapus. Nah, harusnya kamu tuh run-nya di sini ya di mesin carnya. Jadi kalau kayak gini, di run bisa dia harusnya. Nah ini salah. Bentar, Carcun. Bentar. Mesin kemarin waktu kelas kan aku rubah-rubah sih, jadi
belum, udah nggak sesuai sama yang dimodul. Lupa lagi. Nah, ini bisa kita hapus karena kita memanggil yang mesin kami. Nah, harusnya bisa. Woi, mana ini? Apa ini errornya? EOP undeclared. Oke. Tuh, ini Bang. Kamu tuh kemarin ngerannya di Ya, ya, sini. ya, ya. Nah, ini mah nggak bakal jalan karena dia nggak ada main drivernya. Aku ngeliatin kamu tuh, Hmm. abang lagi ini kurang fokus ya. Banyak kerjaan di kodimnya ya. Banyak kerjaan, dinas luar itu. Ya udah, apa-apa. Tak, oh, oh yang pembukaan LDKK itu gimana? LDKK, aduh kurang tahu, eh. Oh, info. Kabar soalnya besok saya dukung ke sana. Ya kan kamu yang tentaranya, masa nggak tahu jadwalnya? Nggak tak, kan beda pusdik. Kalau itu kan pusdik Armet. Kamu pustik apa? Kalau saya di Kodam, saya mah bagian Hubdam, Nggak ngerti bukan aku, di pus. nggak ngerti. Jadi kalau masalah tentara-tentaraan aku nggak ngerti. Saya mah kerjanya cuma YouTube di kantor, tapi digaji. Tuh kan, ya udahlah itu enak lah. Jadi Asli Kang. kalau ada uang transfer aja nih ke sini. Nah, tapi can cair ya hasil manggung. Manggung apa nih? Saya dinas luar Videotron Kang, manggung sama Jarum, Oh, sama dinas luar. Ini juga ke Garut ini 5 hari saya. oh, ajak-ajak lah. Udah, sebelum kita ngobrol lagi, jadi mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung tanyain ya. Soalnya kalau tadi nanti banyak ngobrol sekarang nanti si video pembelajarannya kelamaan gitu. Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan lagi ya. Bang Indra juga kayaknya lagi banyak kerjaan nih di kantor nih. Biasa bos beda ya. Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya. eh Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.